Selamat siang Sobat Olahraga DKI Jakarta dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Baik Sobat Olahraga, jumpa lagi siang ini bersama saya Vicky di acara OPJ, Obrolan Prestasi Jakarta, langsung di Studio 4, Gedung Poni DKI Jakarta. Tema hari ini kita akan membahas tentang Jiu-Jitsu siap hadapi Prapon 2023. Nanti kita ingin tahu bagaimana kesiapan dan strategi apa yang disiapkan oleh teman-teman Jiu-Jitsu. Nah, untuk lebih lanjut telah hadir dua narasumber di studio kita. Di sebelah kanan saya ada Mas Dimas Bramastio. Beliau ini adalah seorang atlet Jiu-Jitsu. Selamat siang, Mas Dimas. Selamat siang. Mas Dimas ini udah, kalau kita lihat udah cukup mendapat medali yang cukup banyak ya. Dan luar biasa pertarungannya kalau kita lihat. Kita beri tepuk tangan dulu buat Mas Dimas. Nah, selain Mas Dimas di sini juga ada Mas Dedi Wigraha. Beliau ini adalah pelatih yang luar biasa yang sudah berhasil mencetak pelatih-pelatih Jiu-Jitsu gitu kan. Beliau ini sejak kecil sudah menekuni olahraga bela diri. Semua sudah dilakoni dan akhirnya Mas Didi ini berlabuh di Jiu-Jitsu. Dan dia berhasil membangun olahraga Jiu-Jitsu di Indonesia. Kita beri tepuk tangan dulu buat Mas Didi. Baik Sobat OPJ, nanti kita juga akan mengundang sobat untuk berinteraksi dengan para narasumber kita seputar Jiu-Jitsu siap hadapi Prapon 2023. Mungkin kita langsung saja untuk Mas Dedi. Kita ingin tahu bagaimana persiapan untuk Prapon 2023 ini. Silakan. Jadi tentunya nanti untuk Prapon 2023 kita akan persiapannya akan jauh lebih baik. Tentunya ya Mas ya, dari kejurnas yang kita lakuin sebelumnya, kita waktu itu hanya mengirim 6 atlet ya, dan kebetulan dari 6 atlet itu kita semua belum full team, dan dari hasil yang kita dapatkan waktu itu kita juara umum 2 waktu itu ya, dengan berhasil mendapat 5 medali emas dan 1 medali perak, dan untuk nomor di semua nomor yang ada di pertandingan kita belum menurunkan semua atlet kita sih Mas, sebenarnya kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan tentunya di Prapon 2023 ini kita akan lebih siap lagi untuk menurunkan atlet-atlet kita, atlet-atlet terbaik yang dari DKI. Berapa kira-kira atlet yang akan dikerahkan nanti? Mungkin dari untuk nomor Newasa kan kita kemarin masih ada 2 atlet yang belum ikut berlaga waktu itu ya. Jadi nanti kita terutama di Newasa Putri waktu itu nggak ada, itu di kelas minus 56 kg kita nggak nurunin atlet kita. Waktu itu namanya ada Cornelia Tobing, dia juga kemarin di PON eksibisi kita di Papua kemarin meraih medali perak ya waktu itu ya. Dan ada satu lagi, satu di kelas minus 62 kita rencananya akan menurunkan Simon Julia juga. Dia kemarin juga salah satu atlet kita yang wanita kita yang turun di Asian Games 2018, dan Simon Julia ini juga atlet yang di Indonesia belum pernah kalahkan Newasa gitu. Kita beri tepuk tangan juga buat Mas Dedi. Nah, untuk Mas Dimas nih, ini kan luar biasa ya, untuk bisa medali emas. Bisa ceritakan nggak proses mendapatkan emas dan perjuangannya dan kesulitannya apa sih dalam pertandingan kemarin? Silakan Mas. Ya betul. Jadi untuk kejurnas yang kemarin yang saya menangkan, kebetulan saya memenangkan 2 emas. Mungkin kayaknya itu pertama dalam sejarah Jiu-Jitsu Indonesia ya, memenangkan fighting system dan Newaza pada saat yang sama. Kesulitan yang saya hadapi itu sebenarnya kesulitan kebanyakan atlet pada umumnya Mas.
saya sebagai atlet profesional harus mencari penghidupan. Jadinya saya harus mengajar. Ketika saya mengajar, saya jadi kurang berlatih untuk saya sendiri gitu. Tapi memang bagaimana caranya dari kesulitan tersebut saya gunakan. Gimana caranya ketika saya mengajar itu membuat saya semakin lebih tajam gitu. Karena ketika kita mengajar, kita mengulang konsep-konsep, teknik-teknik kepada murid saya. Jadi dari kepala saya itu teknik-teknik itu malah semakin tajam gitu. Tapi mungkin kekurangannya justru di pelatihan fisik saya. Jujur kemarin setelah menghadapi kejurnas, pulang-pulang memang badan saya keseleo semua. Jadi memang itu selain karena perjalanan dari sini ke Jogja memang yang kurang kurang nyaman lah, karena memang itu jauh sekali ya kan. Terus datang ke sana harus timbang badan, terus harus main, dan saya main 2 nomor pertandingan. Yang mana itu kemarin di kejurnas hanya 3 atlet yang melakukan hal seperti itu, dan satu-satunya yang menang kedua-duanya itu cuma saya. Jadi kemarin saya ngelakuin hal yang betul-betul sangat berat secara fisik tanpa persiapan fisik gitu. Jadi kemarin persiapan saya hanya kebanyakan ngajar dan fokus kepada teknik, tidak kebanyakan pada fisik. Artinya tanpa persiapan matang, Mas Dimas bisa meraih emas kan? Luar biasa. Kita kedatangan tamu dari Oh ya, selamat datang Selamat datang bapak-bapak. Bapak Ibu dari KONI. Baik, kembali ke tema PJ hari ini. Untuk Mas Dedi sendiri, untuk latihan sendiri di mana sih tempat lokasinya gitu? Saat ini Sentralnya di mana? tempat latihan saya ada di Jakarta Selatan, lokasinya di Jalan Jaya 1, namanya Tepal Fitness Jakarta. Jadi ya untuk saat ini saya emang udah full time melatih dan ya ngurusin bisnis di dunia kebugaran aja sih Mas, kayak gitu. Jadi ya fokus untuk melatih atlet tim DKI dan juga tim nasional juga Mas. Untuk mekanisme pelatihannya berapa lama untuk melatih? Untuk melatih, kalau kita mau, tentunya kalau untuk persiapan misalnya training camp segala macam, ya tentunya tuh latihannya pasti hampir setiap hari sih Mas. Gitu. Mungkin bisa dalam sehari bisa 2 kali latihan kayak gitu, entah itu mungkin pagi atau sore kayak gitu. Dan biasanya juga jedanya tuh dari Senin Selasa ada latihan, mungkin Rabu break, terus Kamis Jumat Sabtu kita latihan, terus minggunya libur kayak gitu. Pola latihannya kayak gitu. Tentunya balik lagi bukan hanya latihan teknik di Jiu-Jitsu Newasa ataupun di fighting system, tentunya juga ada latihan fisiknya yang dibantu oleh latih fisik kita, ada Andri juga di sini. Jadi ya 3 hal itu juga yang satu lagi yang paling penting adalah juga tentunya nutrisi dan fully kedepannya kita juga akan lebih mempersiapkan dari segi psikologinya juga untuk mental atlet ya, seperti itu sih Mas. Untuk total atlet Jiu-Jitsu di DKI itu berapa? Saat ini sekarang yang kemarin yang kita punya tuh ada 12 gitu ya, nanti baik fighting maupun juga Newasa kayak gitu ya. Itu juga kalau kita lihat dari nomor yang dipertandingkan sebenarnya belum lengkap ya Mas, belum lengkap untuk atlet DKI untuk bertanding di semua nomor. Ya mungkin kedepannya mulai dari awal tahun Januari 2023 ini kita mulai mencari baru untuk bisa bertanding di nomor yang yang kurang ya. Seperti di fighting system juga masih ada kurang atlet kita. Makanya diturunnya 2 nomor. Kemarin ada kesempatan Dimas bisa tanding untuk di 2 nomor, ya kita turunkan dia di 2 nomor Newasa sama fighting system. Kebetulan dia juga sih yang mau gitu. Ya. Itu proses latihannya dalam ke Jogja kemarin berapa lama? Itu semua di Jogja emang waktu ke Jurnasnya kita mendadak dari PB-nya sendiri juga kita cukup
dikasih tahunya cukup mendadak gitu, lama dan apa ya, banyak atlet-atlet kita yang sebenarnya dia nggak bertanding di kelas dia semestinya, jadi dia naik di atas dia di kelas satu kelas di atas dia gitu. Jadi ya kayak tadi saya sebelum kita mulai saya ngobrol ke Mas Vicky juga, ada beberapa atlet kita yang putri masih Poni masih ada cedera waktu itu, terus kemudian ada yang masih Simon Julia juga masih beratnya belum bisa masuk ke minus 62 karena persiapannya waktu itu emang belum mencukupi ya waktunya kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan Prapon ya 2023 ini kita udah jauh-jauh hari kita kasih tahu nih 2023 kita ada Prapon, jadi tolong persiapin mulai cut weight segala macam gitu, latihan teknik dan fisik yang lebih bagus gitu Mas. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat Mas Dedi. Nah, untuk Mas Dimas sendiri nih, Ya, ini kan masuk ke Prapon nih. gimana gitu? Nah, ini latihannya seperti apa nih? Yang pasti untuk Prapon ini saya akan jauh lebih serius dibandingkan Kejurnas kemarin. Seperti yang tadi guru saya bilang, Prof Dedi udah bilang bahwa kemarin Kejurnas kemarin itu sangat mendadak. Jadi saya sendiri sebagai atlet kaget tiba-tiba minggu depan harus ke Jogja ya. Cuma memang saya sebagai atlet selalu siap dan memang harus perform gitu. Cuma di Prapon ini saya ada kesempatan lebih banyak untuk persiapan. Kalau kemarin saya mungkin 80% teknik, 20% fisik. Sekarang mungkin fisiknya bisa saya tingkatkan. Sekarang saya bisa ada banyak lebih waktu untuk kerja sama pelatih fisik saya, ini ada Coach Andri di sini. Jadi kalau kemarin dengan persiapan fisik mendadak aja saya bisa dapat prestasi, insya Allah sekarang saya bisa lebih baik lagi prestasinya. Dan saya yakin juga lawan-lawan saya udah mulai mempelajari cara bermain saya. Di Kejurnas kemarin semua orang sudah lihat dominasi saya, dan itu membuat saya justru malah lebih refleksi karena cara bermain saya udah terlihat. Semua orang pasti mempelajari yang juara, ya kan? Di situ saya harus susun ulang strategi bermain saya, nggak boleh sama seperti kemarin. Ya, ditambah juga dengan fisik saya yang harus lebih berbeda. Jadi itu yang saya lakuin untuk menjamin saya kembali menjadi mendapatkan 2 emas di kedua nomor pertandingan lagi. Itu target saya untuk Prapon. Luar biasa Mas Dimas, semangat. Tapi ada rasa kepuasan nggak sih di Jogja kemarin? Walaupun persiapannya nggak matang. Ya sebenarnya biasa aja sih. Biar Cool aja kalau jalan tuh kayak nyantai aja. Tapi ya senang-senang gitu lah sambil jalan-jalan kemarin di Jogja sama teman-teman. Tapi memang senang juga. Nah, untuk Mas Dedi nih, kalau untuk kejurnasan nih lebih cenderung menurunkan tim laki-laki atau perempuan? Kalau jiu-jitsu ini? bisa mungkin sih pinginnya sih ya full tim sih. Full tim, Kalau bisa pinginnya kita punya atlet di setiap nomor pertandingan ya Mas, kayak gitu. Jadi ya kalau saya bilang ya dua-duanya sih Mas. Kalau bisa sih harus siap di baik yang kalau kalau atlet yang wanita atau prianya juga kita lengkap kan, tentunya mudah-mudahan kedepannya kita bisa jadi juara umum gitu ya. Perolehan medalinya juga Perolehan bisa lebih banyak karena kita kemarin di PON eksibisi ya kita juara umum Mas gitu. Tapi kita waktu itu lumayan atletnya wanitanya juga lengkap ya waktu itu ya. Jadi itu semua nomor ada ya waktu itu sampai minus 84 gitu. 85 kita ada semua atletnya waktu itu. Dan ini kita berhasil dapat juara umum waktu itu. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Mas Dedi. Pengen tahu dong teknik, kan sebagai pelatih ini tekniknya seperti itu untuk melatih. Ada kesulitan nggak sih kalau untuk melatih atlet-atlet baru gitu, orang baru lah? Ya untuk orang baru mungkin memang perlu waktu untuk adjust teknik-teknik yang ada di jiu-jitsu itu karena memang sedikit berbeda dengan cabang bela diri lain yang Mas, mungkin kayak bela diri striking, kayak pukul, kayak karate atau mungkin kayak
taekwondo dan sebagainya, kita agak berbeda dan ada satu teknik, ada berapa step, ada berapa langkah yang dia harus lakukan. Misalnya kayak mau melakukan satu teknik cekikan, itu posisi tangannya harus leher posisi tangan harus ada di misalnya di leher, di bawah dagunya seperti itu. Kemudian harus megang bicep sendiri, terus tangan sebelah kiri saya ada di belakang kepala, dan habisnya harus bukan pakai tenaga tapi pakai menggerakkan bagian tubuh yang cuma buka dadanya aja gitu. Sederhana kelihatannya, cuman kalau untuk orang baru kayaknya mungkin memang kesulitan. Instead dia biasanya mau cuma buka dada aja, dia narik ke atas kayak gitu. Mungkin nanti saya bisa kasih contoh kalau ada yang mau lihat. Ya nanti kita praktekin Mas ya. Nah ini apa sih perbedaan jiu-jitsu dengan olahraga judo atau apa gitu? Yang menariknya di mana sih gitu? Perbedaan mendasarnya di mana ya? Perbedaan mendasarnya sebenarnya jiu-jitsu kan semua jenis olahraga dulu jiu-jitsu itu kan dari Jepang. Ya. Jadi judo itu merupakan salah satu pecahannya juga dari jiu-jitsu waktu itu, dan jiu-jitsu, dan pada saat itu kenapa dipecah, karena dulu jiu-jitsu belajar semua teknik lah istilahnya Mas ya. Cuman akhirnya pecah jadi judo karena yang lebih fokus untuk difokuskan untuk pertandingan sport atau kompetisi. Jadi cuma dibatasi dengan bantingan, dan juga ada submission juga boleh, cuman bertahan di bawah selama 20 detik. Kalau nggak salah 20 apa 30 detik gitu. Nah, itu udah pasti menang gitu, atau bisa dapat ippon. Nah, kalau di jiu-jitsu dan dari situ judo teknik judo ini salah satu istilahnya murid dari Jigoro Kano yang menciptakan judo itu, dia namanya Mitsuyo Maeda. Dia bawa teknik-teknik jiu-jitsu atau judo ini ke Brazil. Dia melatih satu keluarga di Gracie, namanya Castle Gracie, dan keluarga Gracie family ini yang mengembangkan teknik-teknik Brazilian Jiu-Jitsu untuk yang istilahnya tidak lebih banyak menggunakan tenaga gitu ya Mas, lebih banyak menggunakan leverage dan juga menggunakan teknik kunci-kuncian, mengalahkan lawannya selalu dari posisi bawah Mas gitu. Lebih menyerang atau bertahan kalau Bisa nyerang juga Mas bisa gitu, nyerang. tapi lebih cenderung menyerang atau bertahan? Kalau di lebih banyak bisa dua-duanya juga gitu. Oh. Kalau misalnya di pertandingan ya boleh cari bantingan gitu. Boleh cari intinya pokoknya objektifnya cari kuncian. Berarti lebih ke bawah ya bantingannya? Lebih main di bawah gitu. Kalau ke atas ya. Kalau judo kan banting. Nah. Oke, kalau punggungnya kena matras, stop ippon istilahnya gitu. Kalau jiu-jitsu enggak begitu banting, justru kita permainannya malah terus bermain di bawah gitu. Sampai ada istilahnya ada poin sistemnya juga. Kalau dapat posisi di atas yang namanya mount dapat 4 poin. Kalau ada back mount 4 poin. Jadi ada poin-poinnya Mas. Takedown, bantingan itu dapat 2. Tapi yang paling penting adalah objektifnya kalau di Jiu-Jitsu Newasa itu adalah mencari submission, mencari kuncian, siapa yang bisa bikin lawannya tap out gitu, menyerah gitu. Nah, gimana cara bikin submission itu, kuncian itu ya macam-macam, ada kuncian tangan, ada kuncian Artinya kaki. dia menyerah tidak bisa bergerak lagi gitu. Nah, misalnya dia jadi sakit, kayak tangannya mau dipatahin gitu. Terus kalau lawannya oke, tap, gitu. Berarti dilepas. Atau misalnya dia kena cekek, dia nyerah, dia tap out, oke. Itu menang ya? Menang langsung. Walaupun kalah poin, Iya. misalnya fighter A kalah poin, tapi dia bisa submit fighter B, dia bisa kunci, dia pasti yang menang. Objektifnya seperti itu. Berarti lebih diarahkan penguncian ya? Tadi itu dia. Iya. Ada yang ngutang main lagi? Mungkin gua ada yang lewat. Ya, intinya seperti itu sih Mas. Iya. Poinnya. Ada pertanyaan titipan Pak Vicky. Boleh, silakan. Gimana? Dari kemarin Kejurnas itu yang menjadi saingan Rival. Ya, Rival terberat di mana? Kemarin. Jadi untuk kontingen lain yang menurut saya dari segi kemampuan itu bagus, itu menurut saya Jabar ya. Jabar ya? Jabar itu ada beberapa atlet yang menurut saya memiliki kemampuan yang cukup bagus. Contohnya ada Ananda Mauludi, itu dia sangat hebat menurut saya. Kemarin juga kalahnya sangat kontroversial. Beliau mendapatkan medali perunggu tapi kontroversial.
Ya terkadang hal tersebut terjadi ya di olahraga. Misalnya gimana tuh kontrolnya? Misalnya poin yang wasit tidak lihat gitu, ya biasalah, itu hal-hal itu suka terjadi kan di olahraga apapun gitu. Tapi kalau dari segi jumlah atlet dan solidaritas tim, itu Jatim menurut saya bisa jadi ancaman, walaupun menurut saya secara kemampuan Jabar lebih di atas, tapi Jatim ini juga tidak bisa diremehkan. Menurut saya sekarang jiu-jitsu yang tanda kutip akar rumput lah, itu sudah mulai meningkat ya di seluruh Indonesia. Iya, benar. Bahkan kemarin saya juga berkesempatan untuk melawan teman-teman dari Papua juga. Itu mereka pun juga secara kemampuan sudah mulai meningkat dari semenjak saya terakhir melihat mereka di PON. Iya. Jadi kalau dibilang yang berat mana, semuanya nggak bisa diremehin sih. Jadi kita sebagai atlet hanya bertugasnya untuk fokus ke diri sendiri. Tapi memang menurut saya DKI secara kekuatan itu jauh dibanding yang lain. Menurut saya in a way terkadang nggak bisa dibandingin. Kemarin kita adalah kontingen paling sedikit di Jurnas, tapi kita juara umum nomor 2 dari seluruh kontingen Indonesia. Bisa dipikirin skala dari skill yang kita punya sekarang, bagaimana kita bisa sangat jauh dibanding kontingen-kontingen lain. Iya. Gitu. Makanya kalau kita lengkap, seperti tadi Prof Dedi udah bilang, kita lengkap seperti PON kemarin kita juara umum. Kemarin kita nggak lengkap, juara umum 2, paling dikit malah, kontingen paling dikit, tapi juara umum nomor 2. Gitu. Untuk teman-teman bisa mengukur sebenarnya jiu-jitsu di DKI seberapa kuat sih, segitu. Luar biasa. Tapi bener nggak tuh Mas Dedi? Betul. Khususnya DKI, sudah diprediksi gitu. Betul ya. Jadi waktu itu emang kita tim yang paling sedikit, tapi kita yang masih bisa dibilang paling banyak juga. Ya besides dibanding Jawa Timur yang mungkin perolehan emasnya dia lebih banyak sedikit dari kita, cuman mereka juga soal atletnya banyak gitu. Yang kompet di semua kelas ada, mas. Kalau kita enggak. Tapi ya balik lagi ya, nanti kita akan jauh lebih baik lagi di tahun 2023. Iya dong, harus luar biasa DKI dong. Ada ini nggak teman-teman dari media sosial? Belum ada. Nah kalau Mas Dimas nih, kalau Mas Dedi kan dari kecil nih, memang udah suka bela diri ya. Semua udah dicobain yang beliau. Nah, kalau Mas Dimas nih, kalau boleh tahu sejak kapan? Ya sebenarnya saya sendiri selalu direkomendasiin sama ayah saya untuk ngelakuin bela diri dari kecil. Saya mulai dari bela diri karate dari usia kecil sekali juga, dari usia saya 7 tahun. Lalu saya tumbuh besar ikut bela diri lain juga, Muay Thai saya ikutin, bela diri kungfu saya ikutin. Cuma pada akhirnya saya mencoba untuk berlatih MMA, di mana itu adalah olahraga di mana semua bela diri boleh diadu, ya kan. Lalu saya ketemu orang jiu-jitsu, orang Brazilian jiu-jitsu lebih tepatnya. Langsung ketemu? Ya di latihan. Di pas latihan ada orang Brazilian jiu-jitsu. Dan saya sadari bahwa semua yang saya tahu selama ini itu tidak relevan dan tidak efektif. Jadi ternyata ya di opini tentu saja ini bias banyak teman-teman dari bela diri lain. Misalnya apa tuh? Misalnya kalau Anda adalah seekor singa, tapi saya ceburin ke laut, Anda hanyalah makanan bagi hiu-hiu. Jadi jiu-jitsu itu adalah konsepnya membawa Anda ke alam yang lain, yaitu adalah pertarungan bawah, di mana orang karate, petinju, Muay Thai itu bela diri mereka tidak relevan ketika mereka jatuh. Oh gitu. Ya kan? Itu konsep dari Brazilian Jiu-Jitsu pada umumnya gitu. Dan itu membuat saya ya inilah bela diri yang tanda kutip kebenaran mutlak. Wah, langsung jatuh hati ya. Iya, dan akhirnya saya pelajari bagaimana bela diri ini sangat cerdas gitu. Menurut saya teknik-tekniknya sangat mutakhir, sangat canggih dari segi teknologi bela diri. Membuat saya inilah bela diri yang paling benar dan paling mutakhir gitu. Akhirnya semenjak itu saya udah stop ngelakuin bela diri lain. Mungkin sebagai pelengkap aja saya ikut boxing, saya ikut Muay Thai, tapi sebenarnya yang paling saya konsentrasikan di sini sampai sekarang. Wah, luar biasa pengalaman ini.
sebenarnya kalau saya bisa tambahin sedikit dari Dimas, kenapa dia bisa turun dari fighting system itu sendiri Mas? Karena Iya. dari karatenya juga yang justru menolong dia untuk Modal awalnya ya. untuk bisa bermain dengan menggunakan strikingnya, benar nggak Mas? Betul. Ya kan? Jadi kayak emang aturan jujutsu nomor fighting system itu sebenarnya bisa dibilang seperti hybrid antara karate dan jujitsu. Oh. Jadi kita boleh mukul, padahal sebenarnya dan mukulnya itu point fighting seperti karate 4ki. Nah jadi karena saya pernah nanya karate juga sebelumnya, minimal saya ada kemampuan untuk keep up sama teman-teman jujitsu tradisional yang memang basicnya dengan mukul juga. Saya kan dari jujitsu Brazil yang nggak ada mukulnya. Aliran jujitsu saya jujitsu Brazil yang nggak ada mukul. Nah, saya dikomplimen dengan background karate saya yang membuat saya juga jadi bisa juara di fighting system. Cara mukulnya beda ya tenaganya. Betul, karena kalau di jujitsu fighting system atau pertandingan karate pada umumnya mukulnya itu kan nggak boleh mukul beneran Mas. Jadi mukulnya itu cuma boleh disentuh terus saya harus tarik lagi. Jadi sentuh, saya harus tarik lagi. Tapi getarannya kenceng berarti ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi kalau misalnya saya pukul terus dia pingsan, saya yang penalti. Oh. Jadi bukan kontak, tapi minimum kontak, soft kontak, bukan full kontak gitu. Jadi kita diajar. Tapi nyentuh aja gitu ya. Nyentuh aja. Itu juga filosofi bela dirinya adalah ya kita harus punya kontrol dalam kekuatan kita gitu. Ya kayak gitu sih Mas. Emang untuk kontrol susah ya? Sulit. Kalau Anda melempar sesuatu kan pasti sulit untuk membuat benda itu tidak terlalu kencang kan. Jadi memang harus tenang, fokus lah ya. Iya, Untuk betul. bertanding itu ya, nggak boleh emosional ya. Betul. Luar biasa Mas Dimas ini. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan dari Krisna Bayu _24. Waduh, ini suhu ini. Namanya ngeri ini. Priorisasi sudah ada belum dalam persiapan prapon dan pon? Nah, periodisasi. Periodisasi. Sudah ada belum di prapon ini? Ya, maksudnya apa sih, Mas? Periodisasi itu mungkin tahapan kali ya. Tahapan buat ini ya, buat masuk prapon tuh. tahapan untuk mencari atlet Iya. atau Tahap latihan. Tahap latihan. Untuk menuju prapon ini gitu loh. Sejauh ini sih ya kita udah Seperti mulai apa gitu? ya mungkin karena sekarang saat ini juga persiapan atletnya kita baru masuk untuk tim DKI sih, kita setiap atletnya kita udah punya latihan, jadwal latihan juga ya. Jadi kembali lagi sekarang yang saya harus fokus juga tentunya di yang paling dekat juga nih Mas, mungkin nanti ada ini ya ada beberapa atlet tim DKI juga yang akan main di Thailand juga. Jadi kita ada beberapa atlet yang bakal main di Thailand juga. Ini juga untuk memenuhi persyaratan dari KOI juga ya, bahwa untuk agar mereka bisa bertanding di SEA Games nanti Mas gitu. Jadi ada persyaratan yang harus kita capai. Jadi ya kalau dari persiapan ya kita tetap latihan sama semua atletnya gitu. Ini itu juga, dan latihan fisik pun juga kita udah terapin juga sama Coach Andri juga. Jadi kembali lagi ya, kalau dibilang periodisasi jalan sih. Jadi tetap ada planningnya ya. Ada planningnya, betul. Perencanaan lah gitu kan, Perencanaan. supaya lebih maksimal. Iya. Luar biasa. Kita putar lagi Pak. Ada lagi nggak teman-teman? Banyak sekali nih kita untuk sana. Biar semangat. Kamu harus saya lihat ya. Ada lagi nih Pak, pertanyaan. Gimana, gimana? Sudah latihannya sudah tersentra belum atau masih latihan di klub saja? Wah, pertanyaan bagus. Pertanyaan yang jujitsu. Gimana tuh? Udah tersentra atau gimana latihannya? Ya kalau Bingung nih, pasti dibilang ya beberapa, kalau untuk latihan fisik udah ada ya jadwalnya, kita udah ada di sini latihan fisik. Dan kalau sekarang latihan di sini tuh yang di tadi. di Di gym di Oh, bawah, di di bawah. bawah, latihan fisik. Nah kalau untuk latihan untuk latihan teknik Ya. ya sejauh ini sih masih di tempat saya sih gitu. Saya latihan gitu. Jadi Tempat saya ini di di klub. gym saya. Oh, di Ya, gymnya. klub saya. Oh. Terus sejauh ini ya kita masih ada latihan. Jadi bagi dua gitu ya. Betul. Nggak jadi sentral ya. Ya ke depan mudah-mudahan sih pinginnya saya sama Andi sih kita bisa deket terus gitu ya. Latihannya bisa bareng karena tapi Atau memang ada kendala? Untuk jadi- ya sejauh ini masih ada mungkin Anggaran misalnya. dari
Jadi PB ya masih anggarannya untuk bisa latihan. Untuk kita bisa jadi bersatu itu antara latihan teknik dan latihan fisik tuh masih masih ada gap. bisa masih ada gap. Misalnya kalau kita di satu atap, nah itu lebih asik. Tapi sekarang lebih bagus lah. Iya. Walaupun saya sama Andri juga masih komunikasi terus ya gitu ya. Jadi ini catatan buat PB ya. Betul. Tolong diperhatikan. Ya kalau bisa bikin kita satu atap. Iya ya, demi merah putih nih ya. Demi merah putih demi tim DKI juga. Ada lagi Mas Heru? Belum. Ada lagi. Lanjut aja. Iya, lanjut ya. Nah, untuk Mas Dedi sendiri sebagai pelatih ini kan ada nomor pertandingan Newaza dan Fighting ya. Iya. Bagaimana peluangnya untuk di Prapon nanti dari Masing-masing nomor. Masing-masing nomor ya. Peluangnya seperti Kalau apa? yang saya rasa kita perlu lebih melengkapi di DKI itu adalah fighting system. Fighting. Kenapa? Kita masih mencari atlet-atlet baru juga untuk supaya bisa lebih banyak atletnya mas sekarang. Kalau di nomor Newasa sih kita udah hampir full tim ya, udah bisa dibilang full Oh, tim full lah. tim lah. Cuman kalau di nomor Fighting. kita masih kurang mas. Ya kita Apa kendalanya? ya itu tadi mungkin kita masih perlu ada mungkin nanti di PBJI DKI ini sendiri mereka tuh harus lebih coba untuk mencari atlet-atlet yang lebih banyak berkompetisi di fighting system mas gitu. Mungkin dari beberapa klub yang ada ya mas ya. Nah sejauh ini kita lihat juga nomornya kemarin fighting kita cuma 2 orang ya. Iya, saya dan Satu lagi, Putri, iya, cuma satu apa? Ada yang di pertandingan juga lumayan banyak kemarin, ada 4 atau 15. Sedangkan kita cuma menurunkan 2 aja. Menurut kalau aku gue tambahin, Ya, jadi sebenarnya nomor fighting system dan nomor Newaza itu kan ada karena ada 2 aliran dari jiu-jitsu ini, ada aliran Brazil dan Jepang. Oh gitu. Ya, aliran Brazil tuh yang lebih jago di Newaza dan aliran Jepang tuh yang lebih jago di fighting system. DKI Jakarta ini Lebih kemana? kita arahnya lebih ke jiu-jitsu modern, lebih banyak jiu-jitsu Brazilian gitu, jiu-jitsu Brazil seperti saya dan Prof Dedi ini berasal dari jiu-jitsu Brazil. Nah, teman-teman kita dari kontingen lain, contohnya Jatim, itu Jawa Timur itu baurannya lebih banyak orang-orang jiu-jitsu Jepang, jiu-jitsu tradisional gitu. Nah, makanya atlet fighting system mereka lebih banyak gitu loh. Makanya DKI ini karena memang mungkin kita kekurangan atlet jiu-jitsu tradisional kali ya. Kita lebih kuat di Newaza gitu. Newaza mungkin kita tidak Lebih modern kayaknya ya. lebih Bisa modern disebut gitu ya. jiu-jitsu modern. Tapi memang seperti yang kemarin sudah saya buktikan juga di Jurnas bahwa ternyata jiu-jitsu yang aliran saya itu juga bisa berprestasi di fighting system. Jadi mungkin saya juga menyarankan mungkin atlet-atlet yang tadinya dari Brazilian Jiu-Jitsu bisa mencoba juga untuk main di aliran fighting system atau aliran Jiu-Jitsu tradisional, karena aliran kita ini juga efektif di mana-mana menurut saya sih. Jadi itu sebabnya kenapa DKI itu kekurangan di fighting system, tapi memang itu sesuatu yang mau kita improve di kedepannya supaya kita di fighting system lebih banyak lagi atletnya gitu. Jadi bahan evaluasi juga ya. Betul, salah satu evaluasi kita. Berarti kalau Jawa Barat sama Jatim lebih pada tradisional kan? Yes. Kalau Jakarta Lebih modern ya. Ya, modern dan Brazilian. Nah, untuk jadi sebagai pelatih berapa total atlet yang akan ditujukan di Prapon nanti dengan Di Prapon kalau di Newasa kan minus 56, minus 62, minus 69, minus 77. Nah kita belum tahu nih bakal ada minus 85 atau minus 94 nanti mas. Jadi itu untuk putranya ya. artinya apa tuh minus Itu tuh Berat badannya minus, berat badan. ya minus 56 kg, minus 62, ya, minus 62 kg, minus 69 kg, minus 77, minus 85 atau minus 94. Kita sih ada atlet 6 nih mas rencananya untuk putra ya. Oke. Kalau untuk putrinya
kita ada di nomor minus 49 ada, minus 56 sama minus 62 Mas. Tiga kelas. Jadi 3 kelas. Nah, kita kembali lagi, kita belum tahu nih nomor yang akan dipertandingkan nanti sampai berapa nih Mas. Mungkin sampai minus 69 mungkin putri. Jadi minus 49, minus 56, minus 62 sama minus 69. Nah, jadi tergantung nih nanti nomor panitia yang pon nanti itu kita. Nah, dari prapon ini kita kalau nanti makanya saya kan selalu nanya kemarin, ini bakal tanding nomornya berapa aja sih? Masih belum ada yang bisa jawab juga Mas. Jadi kalau ditanya nanti nomornya bakal ketahuan pon yang di Medan nanti itu nomor yang akan dipertandingkan akan ketahuan pada saat kita akan ada prapon gitu. Kalau di Papua? Kalau yang di Papua kemarin putrinya minus 56 dan minus 62 kg. Putranya itu minus 56, minus 62, minus 69. Udah ya Mas ya? 77 udah ya? Kayaknya ada deh. 77 apa kita nggak turunin ya? 77. Kayaknya iya kita nggak turunin tapi kayaknya ada. Minus 85 ada. Oh iya minus 85 ada Minus 77 7 tuh nggak ada. Ada, 77 benar. nggak ada Mas. Jadi berapa nomor kita? Ada 6 ya? Iya iya. Kemungkinan sama nggak nanti sama Papua? Belum tahu juga ya. Belum tahu juga. Itu Mas. sebenarnya akan Tapi itu berpengaruh banget sih. itu tergantung dari ininya nanti Mas, dari tuan rumah Tuan katanya. rumah ya. Iya. Iya. Jadi kalau tuan rumahnya nggak punya atlet kelas berat, ngapain dia? Dia boleh milih biasanya kayak gitu. Kayak ini yang udah dilakuin misalnya kayak di SEA Games kemarin Manila nih, besok Kamboja juga nih jiu-jitsu. Mereka cuma punya atlet kecil beratnya di bawah minus 52 kg. Ya udah terpaksa kita harus ngirim atlet yang segitu juga. Gitu. Padahal kita punya atlet yang lebih berat gitu badannya. Cuman ya kita harus menyesuaikan tuan rumah. Nah, yang saya dengar untuk PON Medan ini nanti itu juga tergantung tuan rumah Mas. Belum ada informasi ya. Belum ada informasi sampai sekarang. Kita sih pinginnya ya semua kelas ada. Cuma Iya. balik lagi tuan rumahnya aja. Jadi tolongnya tuan rumah. Beritahu. Sampaikan aja. Tolong Coba. tolong. Nah untuk PON 24 targetnya berapa nih medali? Mas, kita pasti akan lakuin yang terbaik ya Mas. Jadi ya mau ya lebih baik dari Kalau Papua kemarin berapa? kemarin Papua. Kita ada Berapa Mas? Kita ada emas atas nama Revana. Oh iya, Dapat emas Rengga atas nama Rafael. Rengga Rafael. Perunggu atas nama Cornelia Tobing. Perak atas nama Cornelia Tobing. Jackie Oh iya, Jackie Perak juga. Jackie Perak. Putri, sorry. Terus udah ya? Udah itu doang. Iya. Iya. Kemarin saya belum di DKI. Iya, dia belum DKI. Itu di mana? Kemarin di Sumbar. Sumatera Barat. Iya. Tidak. Udah sekarang. Akhirnya kembali ke kampung saya sendiri. Jadi belum ini target belum bisa dikain. Targetnya sih ya pasti pinginnya belum ketahuan sih Mas berapa, tapi pinginnya Keinginan sama, lah, lebih keinginan. lebih bagus dari kejurnas lah, udah pasti. Kan kalau kejurnas 5 emas, mudah-mudahan kita bisa 6 atau 7 emas. Yang jelas saya pasti masuk. Luar biasa. Kita kasih semangat buat begitu. Nah, dari tadi saya pengen tahu semboyan atau apa sih yel-yel dari jiu-jitsu ada nggak sih? Kita ini anaknya nyantai. Ada tuh kayak gimana gitu? Jadi kita nggak usah Ini, teriak-teriak. Tapi yang penting emas aja nggak usah. Jadi ada. Jadi selalu aja ya yang ada. Kalau aja udah kayak diam, tapi kita juara umum. Diam aja udah, nggak usah yel-yel. Iya, Dia menang lah ya. betul. Itulah justru malah ciri khas dari DKI. Luar biasa. DKI Jaya itu kan, ya kita satu. Iya. Oh enggak Semuanya jaya sekarang sama jaya. Baik, berhubung waktu sudah mendekati untuk closing statement, mungkin Mas Dimas bisa memberikan closing statement tentang persiapan PON buat teman-teman masyarakat. Oke, Sebagai atlet ya. udah saya dari anggota atlet tim DKI Jiu-Jitsu, untuk teman-teman semua saya bisa pastikan dari saya sendiri saya akan mengulang apa yang kemarin saya telah buat, yaitu saya akan membawa 2 emas lagi, dan juga dari teman-teman saya yang lain yang
saya rasa semua kontingen tahu bahwa teman-teman saya yang lain ini juga sangat sulit untuk dikalahkan. Jadi untuk prapon nanti kita semua warga-warga DKI Jakarta akan bisa melihat kontingen DKI akan menjadi juara umum nomor 1 karena dalam prapon ini dan pon kita akan datang full team gitu, nggak seperti kejurnas kemarin gitu. Jadi kalau kejurnas kemarin kita juara umum 2, kita akan menjadi juara umum nomor 1. Jadi teman-teman bisa stay tune dan pantau terus prestasi kita. Luar biasa. Akhir dari pelatih Mas Iya. Dedi. Kalau dari saya berharap nanti ke depannya tentunya kita mau untuk tim DKI kita mau lebih baik lagi dari prestasi yang kita punya di baik itu di PON eksibisi maupun juga di kejurnas. Jadi ke depannya ya tentunya saya sebagai kepala pelatih saya ingin lebih memberikan yang terbaik juga untuk DKI dengan mempersiapkan atlet-atletnya juga untuk bisa lebih tampil lebih baik lagi seperti itu untuk DKI Jakarta. Baik sobat OPJ, karena waktu sudah mendekati, sampai di sini dulu acara OPJ. Nanti di Kamis depan kita akan ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Praktekin dong, gue pengen lihat. Praktekin dong kayaknya. Anda masih Ah!